ini di kolom chat ada untuk pemanasan Romo ya. Ada dari Bapak FX Mujito. Tadi dikatakan Allah tidak bisa berubah dengan doa-doa kita. Maksudnya apa, Mo? Apa ini ada hubungannya dengan yang namanya takdir? Enggak, Romo Joni. Jadi dalam filsafat teologi dikatakan bahwa Allah itu adalah entitas atau apa? Allah adalah satu zat yang memang tidak bisa berubah. Dia tetap sejak awal. Ini memang sulit dirumuskan dengan bahasa biasa. Tapi kurang lebih begini, Allah itu kan tidak diciptakan. Allah itu tidak seperti ciptaan mempunyai kodrat duniawi. Kodrat duniawi itu apa? Kodrat duniawi adalah kodrat yang dapat berubah sesuai musim, sesuai keadaan, kodrat yang dapat ya berubah-ubah. Kita itu punya kodrat yang bisa berubah-ubah, bukan? Kalau dapat makan enak kita senang, kalau tidak ada uang kita sedih, gitu. Jadi kodratnya bisa berubah-ubah. Tapi kalau Allah adalah zat yang tidak berubah-ubah justru karena dia sempurna. Kalau dia bisa berubah-ubah, maka karakter kesempurnaannya itu menjadi berkurang. Itu dipikirkan oleh para filsuf dan teolog. Salah satu ciri Allah adalah tidak berubah. Dia tidak bergantung pada kondisi di luar dirinya. Dia sudah cukup dengan dirinya. Jadi ini bahasa yang cukup sulit, tapi saya coba bahasakan dengan sederhana. Nah, tapi memang konsekuensinya adalah bahwa Allah itu tidak dapat diubah oleh doa-doa kita juga, bukan? Karena memang tidak bisa diubah di luar dirinya, termasuk juga oleh doa-doa kita. Maka apa maksudnya takdir? Orang Katolik itu tidak percaya takdir. Pak, nanti mungkin Romo Ivan bisa menjelaskan. Orang Katolik itu tidak percaya takdir. Orang Katolik itu percaya dengan kehendak bebas, free will. Jadi orang yang memiliki kehendak bebas dapat memutuskan sendiri apakah dia mau mencintai Allah atau menolak Allah. Itu bukan sesuatu yang ditakdirkan. Justru kehendak bebas inilah yang menyebabkan kita sungguh benar sebagai pribadi yang dicintai. Karena kalau Allah sungguh mencintai kita, maka kita akan diberi kebebasan. Cinta itu tidak pernah memaksa. Kalau kita tidak diberi kebebasan untuk memilih ikut Tuhan atau menjauhi Tuhan, maka kita disebut robot. Kita sudah diprogram untuk itu. Tapi kan Allah tidak memprogram kita. Allah memberi kita kebebasan sejak awal untuk mau ikut Dia atau untuk menolak Dia. Itu sebabnya ada Yudas Iskariot kan. Jadi sekali lagi ini tidak ada kaitannya dengan takdir. Yang ingin saya katakan adalah dalam filsafat teologi memang ada diskursus atau ada perbincangan tentang salah satu sifat Allah, yaitu tidak berubah. Karakter Allah itu tidak berubah. Karena apa? Dia tidak ditentukan apa yang di luar dirinya. Lalu hubungannya dengan devosi hati kudus apa? Justru devosi hati kudus itu menunjukkan paradoksnya, menunjukkan tegangannya. Kalau sementara para filsuf dan teolog itu berdebat tentang apakah Allah itu bisa berubah atau tidak, justru di sini Allah memberikan gambaran hati yang mencintai kita dengan hati manusia, jantung hati manusia. Yang digambarkan itu kan bukan jantung alien atau jantung sapi, ya enak deh jantung sapi, atau jantung babi enak juga itu. Tapi ini kan jantung manusia. Jantung manusia yang menggambarkan bahwa Allah ternyata mengasihi kita dengan cinta manusiawi. Maka kalau tadi para filsuf dan teolog mengatakan, oh zat Allah itu tidak berubah, oh zat Allah itu tidak bergantung pada kondisi di luar dirinya, oh zat Allah itu tidak ngefek ya, atau doa-doa kita itu mungkin tidak ngefek dengan apa zat Allah yang tidak berubah. Maka di satu sisi devosi hati kudus seolah-olah meruntuhkan pernyataan para filsuf dan teolog itu. Ini loh, kamu ngomong apa toh? Ini loh, ini jantung hatiku, aku mengasihimu dengan hati manusia. Maka aku mencintaimu dengan hati manusia juga. Itu sebabnya dalam kitab suci kita melihat Allah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan.
Jadi rupa-rupanya apa yang diomongkan oleh filsuf dan teolog itu belum sepenuhnya benar juga ya. Dalam kitab suci kita melihat gambaran hati Allah yang tergerak oleh belas kasihan. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes, saya suka sekali Injil Yohanes. Injil Yohanes pertama-tama mujizat yang Yesus lakukan adalah mengubah mungkin 28 galon liter air menjadi anggur, ya kan? Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya ingin merasakan sukacita para pengantin itu. Jangan sampai mereka kehabisan anggur lalu kehilangan sukacita. Jadi kita melihat gambaran yang sama sekali lain dengan Allah yang dipikirkan oleh para filsuf dan teolog. Itu saja poinnya. Jadi kita melihat Allah yang betul-betul bisa merasakan emosi manusia. Ingat ketika Lazarus meninggal dan beberapa hari sudah di dalam kubur, dikatakan di situ Yesus menangis bersama Marta dan Maria. Ingat ketika Yesus memandang Yerusalem dari kejauhan, sesaat sebelum dia disalibkan. Dia menangisi Yerusalem. Oh Yerusalem, Yerusalem. Jadi kita melihat Allah yang hadir secara manusiawi, yang bisa merasakan penderitaan manusia, yang bisa merasakan emosi-emosi manusia. Dan ini salah satu poin istimewa dalam devosi hati kudus Yesus. Thank you, Romo. Baik, terima kasih Romo Joni. Sedikit saya tambahkan bahwa tadi ya, Allah itu doa-doa kita tidak menambah kemuliaan Allah karena apa? Allah itu sudah maha besar ya. Tidak tepat misalnya kita berdoa untuk menambah kemuliaan Allah. Wong Allah itu sudah maha besar ya. Jadi dengan berdoa malah justru kita semakin dekat dengan Allah yang mulia. Kemudian untuk takdir tadi ya, sedikit saya beri contoh yang lain misalnya, Tuhan itu sangat mengasihi kita, bahwa karena saking mengasihi kita, kita pun diberi kebebasan. Kita tidak, kalau bahasanya Romo Joni, tidak dijadikan robot. Di Taman Eden ya, Tuhan itu menempatkan Adam dan Hawa dengan pelbagai tumbuhan ya. Kalau kita dijadikan robot, tidak ada buah terlarang di situ, tetapi kita diberi kebebasan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi tidak ada takdir, tetapi hati nurani kita dituntun untuk selaras dengan kehendak Allah. Begitu Pak Mujito, ada kolom chat lagi pertanyaan, tapi saya selingi ada pertanyaan dari WA Romo. Ini ada pertanyaan, apa Romo hubungannya devosi hati kudus Yesus dengan adorasi Ekaristi dan perayaan Ekaristi? Apakah berasal dari penghayatan yang sama namun dengan bentuk berbeda atau bagaimanakah? Ya, monggo Romo kalau bisa menanggapi hal ini. Bisa diulangi, Rom? Saya agak putus-putus tadi suaranya di sini. Baik, ya. Apakah ada keterkaitan antara devosi hati kudus Yesus dengan devosi adorasi Ekaristi? Apakah berasal dari penghayatan yang sama, namun dengan bentuk yang berbeda atau bagaimana, Romo? Monggo. Baik, memang devosi ini menariknya adalah pengembangan dari Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, ya, Corpus Christi. Hari Raya Hati Kudus Yesus sendiri ditetapkan Jumat pertama setelah Hari Raya Corpus Christi, setelah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Jadi Jumat dalam pekan Corpus Christi. Memang ada ikatan yang sangat erat antara Ekaristi dengan devosi Hati Kudus Yesus. Itu sebabnya salah satu bangun aja. Ya, engkau melu Romo ya. Nah, jadi memang salah satu ikatan yang tidak terpisahkan adalah dengan hormat terhadap Ekaristi. Jadi memang lihat saja kalender liturgi, hari rayanya itu berdekatan, satu. Yang kedua, kita mengingat bahwa bentuk cinta paling luar biasa dari hati kudus Yesus itu diberikan dalam dua hal. Satu imamat, dua ekaristi. Maka pengudusan para imam kepada hati kudus Yesus itu sudah menjadi tradisi yang sejak lama didoakan oleh gereja. Jadi Tuhan Yesus dalam penampakannya mengatakan kepada Santa Margareta Maria Alacoque bahwa hatinya itu lebih-lebih dilukai oleh siapa? Oleh para imam yang tidak menghidupi
semangat imamatnya. Jadi malu sendiri toh kita, Romo Ivan. Jadi memang para imamlah yang paling melukai hati kudus Yesus. Para imam yang berdosa, para imam yang cintanya suam-suam kuku. Mengapa para imam ini dikatakan paling melukai hati Yesus? Karena para imamlah yang membawa Ekaristi. Jadi bentuk cinta hati kudus Yesus yang paling nyata itu ada dua, imamat dan Ekaristi. Karena Ekaristi itulah sumber dan puncak dari semua penghayatan iman kita, bukan? Ini karunia yang Tuhan nyatakan, ambil dan makanlah. Inilah darahku, inilah dagingku. Minumlah, makanlah. Jadi sevulgar itu bahasa Allah. Bahkan kalau Anda mengetahui dan membaca tradisi kitab suci, kata yang digunakan itu sebetulnya bukan makan seperti kita makan biasa sopan pakai sendok dan garpu, tapi bahkan kata Ibrani yang dipakai itu memamah, mengunyah, seperti hewan itu gnawing bahasa Inggrisnya, seperti hewan itu nyak gitu loh. Sevulgar itu untuk menunjukkan betapa besar aku memberikan nyawaku padamu. Mamahlah, makanlah, kunyahlah. Ini aku yang mengasihimu. Jadi memang ada ikatan yang tidak terpisahkan antara Ekaristi dengan devosi hati kudus Yesus. Dan itu sebabnya dalam devosi hati kudus Yesus kita mengenal adorasi Jumat pertama, adorasi pemulihan. Jadi orang-orang yang menolak mencintai Yesus sepenuh hati, diganti atau disilihkan dengan kita yang berlutut selama 1 jam dalam adorasi Ekaristi. Kita berusaha membalas kasih Yesus itu. Kita berusaha menjadi silih bagi dosa-dosa orang yang cintanya setengah-setengah itu. Jadi ya itu cinta yang sangat dekat ya antara hati kudus Yesus dengan Ekaristi. Gitu, Rom. Oke, baik. Berarti secara sederhana bila mana kita mencintai hati kudus Yesus, kita bisa mencintai perayaan Ekaristi ya. Apalagi pandemi ini kadang kemudian melunturkan kecintaan kita pada Ekaristi ya, tubuh dan darah Kristus, maka bisa kita mulai dengan semakin mencintai Ekaristi. Terima kasih Romo Joni. Saya mengundang Ibu Bapak sekalian supaya Romo Joni juga mendengar suara Ibu Bapak dari Purwodadi. Kita bisa menanggapi pertanyaan reflektif dari Romo Joni tadi ya. Sejauh mana spiritualitas hati kudus Yesus dalam arti spiritualitas cinta ini telah aku wujudkan ya, telah aku wujudkan dalam hidupku sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat, di lingkungan sosial kita, apalagi di tengah pandemi ini tentu ada banyak hal yang bisa kita buat sebagai perwujudan, kalau bahasanya Romo Joni tadi, hati Yesus yang Maha Kudus. Apakah ada yang mau sharing? Monggo, supaya Romo Joni mendengar suara. Oh, ini Pak Lasino angkat tangan. Monggo Pak Lasino. Ya, sebentar. Terima kasih Romo Ivan. Romo Joni, selamat malam, berkah dalam. Berkah dalam, Pak. Begini Romo, yang pertama, memang sempat ada kegamangan. Kegamangan dalam artian tadi, wah Tuhan itu, Allah itu tidak bisa diubah. Tapi kegamangan itu bagi saya, percaya akan sabda Tuhan yang mengatakan, mintalah akan kuberi, carilah akan kudapatkan. Ada dua ayat itu yang menjadi pegangan saya. Maka ketika saya melangkah beberapa hal, ada pertanyaan reflektif yang dari Romo tentang apa wujud dari cinta kamu terhadap Yesus. Banyak hal yang mencoba kami lakukan untuk membalas itu, Romo. Walaupun kadangkala mendapatkan sebuah hambatan. Contoh kecil nih, Romo. Ketika kami dijadikan seorang pimpinan lurah di daerah Muslim, itu sempat ditolak, Romo. Tapi dengan semangat dan juga dorongan dari istri, saya tetap melangkah
Dan berkat Tuhan di sana kami bisa mewujudkan harapan Dia. Mencintai Dia dengan segenap hati, tidak hanya untuk kepentingan saya. Dan itu saya berpikir begini, Tuhan Yesus betul-betul menggunakan saya untuk daerah yang saya pimpin itu, karena minta pembangunan ada, minta apa bisa, dan itu saya curahkan betul-betul. Yang kedua, saya pun walaupun kecil, sebenarnya sangat kecil, memperhatikan seseorang yang kebetulan hidupnya memang amat sangat harus diperhatikan, sehingga kadangkala kami itu mengirim makan. Ada salah satu umat yang ada yang harus diperlakukan lain. Bahkan dalam jatah makan 1 bulan mengambil warung itu sekian ribu, kami siasati untuk membantu. Itu. Dan juga beberapa hal kami tidak pernah menghitung, misalnya kegiatan apa saya tidak melihat saya jadi apa. Ada minta tolong masalah kematian, kami coba melangkah, walaupun tidak saya sendiri, langsung saya koordinasikan saja dengan orang-orang yang memang di tim dia. Itu beberapa hal, Romo, memang masih kecil sekali, tapi itu saya coba untuk menjawab kasih Tuhan diberikan pada saya, karena terus terang saja, Romo, berkat Tuhan yang sangat berlimpah ketika kami kemarin Desember Januari kena COVID, Romo, sempat 1 bulan itu di luar kekuatan manusia, karena saya sendiri memang punya penyakit yang sangat riskan. Tapi berkat Tuhan saya masih diberi hidup, dan tentu saja ini harus saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Romo Joni, Romo Ipan. Selamat malam. Terima kasih Pak Lasino. Sebelum Romo Joni menanggapi, mungkin ada satu lagi umat mau sharing, ibu-ibu mungkin untuk perwakilan untuk menjawab pertanyaan reflektif dari Romo Joni tadi. Kita yang berlindung sebagai umat Paroki Purwodadi di bawah hati Yesus yang Maha Kudus, apa yang sudah aku buat ya untuk mewujud nyatakan cinta Yesus kepada keluarga, kepada masyarakat, atau dalam lingkungan hidup kita yang ini Pantura mulai naik ya COVID-nya, itu bagaimana yang bisa kita wujudkan? Mungkin ada yang mau sharing satu lagi, ibu-ibu. Kok anteng ibu-ibunya ini? Saya tunjuk kalau enggak ada yang ngacung ini. Sebentar. Takut dengan Romo Joni. Takut sama Romo Joni? Oh enggak, Romo Joni baiknya minta ampun. Oh mungkin Bu Wiwi ya, yang dari Juwangi, apakah bisa sharing yang satu anggota lingkungannya hari ini dipanggil Tuhan, kita ikut mendoakan Pak Yahya ya di Juwangi. Bu Wiwi, apakah bisa on mic? Selamat malam. Ya, selamat malam Romo Ivan, Romo Joni. Jadi saya berusaha sedikit. Saya Romo, ya karena kondisi pandemi, jadi karena semuanya, tapi saudara yang sudah dijual ini meninggal, kita koordinasi sama Ibu anak Asia itu ya. Jadi hanya lewat telepon kemudian Bude ke Romo Ivan, pihaknya bisa diurus lah untuk pemakaman Romo bisa. Tapi kayaknya saya ini belum sampai jenazahnya, mungkin prosesnya yang begitu panjang. Kami kita semua mohon untuk pertanyaan untuk Bapak ya, supaya diampuni segala dosa dan salahnya, terima bersama dengan Pak Kudus juga. Kemudian untuk yang pengalaman saya kan ini saya itu mendapatkan satu Kudus Yesus yang rusak.
berusaha untuk membenahinya. Dengan begitu saya benahi dan saya kacang, dari situ saya mendapatkan sesuatu yang istimewa. Saya merasa itu, saya merasa masalah dalam hidup saya itu lebih bisa terbuka, bisa ada jalan keluarnya yang memang dengan menghadap patung sambil berdoa, sambil menangis, yang seperti itu ada. Di sana saya merasa ada pengharapan di dalam hati khusus. Walaupun saya melihat menangis karena di sana ada duri-durinya, ada darah yang mengalir. Nah, Iya. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Ada gangguan suara mungkin tidak terlalu dengar tadi di awal kami menangkap. Terima kasih sharingnya ya untuk memperkaya kita sharing malam hari ini. Terima kasih Bu Wiwi. Mungkin Romo Joni bisa menanggapi. Iya Romo, mungkin Romo bisa memberi saya poin yang tadi disampaikan Bu Wiwi. Saya hampir tidak bisa mendengar apa-apa itu. Silakan Romo, mungkin dijelaskan dulu Bu Wiwi ngomong apa tadi. Ya, saya pun juga begitu ya. Apa namanya? Kemersek. Mungkin jauh karena Ibu Wiwi ini tempat tinggalnya hampir 49 kilo dari wow, di lingkungan Juwangi. Jadi ya mungkin sinyalnya tersendat-sendat, kita maklumi. Tapi terima kasih sharingnya Ibu Wiwi. Sembah nuwun. Mungkin Romo Joni bisa menanggapi Pak Lasino, dan di kolom chat ternyata ada beberapa pertanyaan Romo. Silahkan. Wih, mantap jiwa. Makin malam makin hangat ya. Jadi yang mungkin tanggapan saya itu tentang sharing Pak Robert tadi, memang pengalaman ditolak itu menjadi salah satu pengalaman ditolak itu menjadi salah satu kata kunci dari devosi Hati Kudus Yesus. Sama seperti Hati Kudus Yesus terluka karena penolakan manusia, mungkin kita bisa memaknai penolakan-penolakan yang terjadi di sepanjang hidup kita. Penolakan ini merupakan risiko dari kita yang hidup ya. Selama kita hidup, kita selalu berisiko untuk ditolak. Cintanya, kehadirannya. Apalagi di tengah masyarakat yang mungkin masih belum begitu menghargai pluralisme. Yang mau saya katakan untuk Pak Robert adalah jangan takut untuk ditolak. Jangan takut untuk mencintai lebih-lebih ketika ditolak. Itu mendekatkan diri kita pada karakter Allah yang selalu memberi dirinya tanpa takut untuk ditolak, tanpa takut untuk diremehkan, dianggap kecil. Saya pikir ini salah satu konsekuensi cinta yang adalah cinta rasional. Kita itu hidup dalam zaman yang semakin mengagungkan cinta emosional ya, makanya kita tergila-gila pada budaya Korea misalnya. Cinta itu menjadi sesuatu yang emosional saja gitu ya. Padahal cinta dalam definisi Kristiani sebetulnya adalah komitmen. Cinta adalah komitmen untuk memberi diri kepada dia yang saya cintai. Maka cinta bukan sekedar perasaan nyaman, bukan sekedar perasaan feeling good gitu ya, kalau orang bule bilang. Tapi cinta itu adalah komitmen. Dan komitmen diuji ketika kapan? Ketika ditolak. Maka Pak Robert tetaplah mencintai, tetaplah mengasihi, justru semakin ditolak semakin kita mencintai. Saya harap demikian. Lalu yang kedua, unsur maksimalitas dalam setiap pekerjaan itu juga bisa menjadi penghayatan terhadap devosi Hati Kudus Yesus. Sebagaimana tadi Tuhan Yesus sedih melihat orang yang cintanya suam-suam kuku, kita berusaha untuk mencintai Yesus kembali dengan tindakan-tindakan yang maksimal, tindakan-tindakan kasih yang betul sampai top pokoknya, sampai puncaknya maksimal. Maka berjuang sebaik mungkin dalam karya-karya kita itu adalah tanda dari cinta bakti kepada Hati Kudus Yesus. Kalau jadi Romo ya jadi Romo yang maksimal, tidak separuh-separuh, ya toh. Kalau jadi bapak keluarga ya maksimal, mencintai, nyambut gawe, membahagiakan istri dan anak juga maksimal. Menjadi mama itu ya juga begitu, menjadi ibu
istri di keluarga yo maksimal, tidak separuh-separuh ya tuh. Banyak orang tua sekarang ini, terutama orang tua muda itu mencintai anak separuh-separuh. Anaknya dikasih makan, dikasih YouTube karena sibuk dengan aktivitas sendiri. Coba kita lihat berapa orang tua muda itu yang bergulat dengan kesibukan sendiri, lalu tidak bisa ngopeni anak sepenuh hati. Akibatnya apa? Anaknya dari kecil sudah dikasih YouTube misalnya. Penelitian saya di Amerika kemarin adalah tentang problem emosi dalam artificial intelligence, dalam kecerdasan buatan. Salah satu yang saya teliti adalah problem adiksi misalnya. Jadi banyak orang tua yang tidak menyadari perannya sebagai orang tua, lalu demi praktisnya itu memberi HP kepada anaknya, memberi gadget, ditontonkan YouTube supaya anaknya tidak rewel. Tapi mereka lupa bahwa anak kecil itu dari kecil sudah dihantam hormon dopamin yang datang dari rasa senang melihat YouTube. Akibatnya ketika gadgetnya diambil, HP-nya diambil, anaknya kejang-kejang, anaknya mulutnya berbusa. Karena kecanduan YouTube itu mirip sekali dengan kecanduan sabu-sabu. Karena ekstrak dopamin, hormon dopamin dalam otak, itu mirip sekali gejalanya kalau orang pakai sabu-sabu. Akibatnya apa? Banyak anak-anak sekarang itu menjadi suwung, menjadi kosong. Karena apa? Sudah tidak nggak wong meneh. Sudah lihat screen terus, lihat HP terus. Karena frontal cortex, bagian otak di depan itu sudah kecanduan dopamin. Nah, ini berbahaya menurut saya. Ini sekali lagi, ini Romo cerita ini karena sekali lagi banyak orang tua yang setengah-setengah jadi orang tua. Ya toh? Setengah makan kasih makan anaknya, setengah kasih YouTube. Ya, itu salah satu contoh ya. Jadi dua kata kunci yang saya tangkap dari pengalaman Pak Robert tadi. Satu, jangan takut untuk ditolak. Tetaplah mengasihi kalau engkau ditolak. Yang kedua, jadilah maksimal dalam karya kita. Termasuk ketika kita menjadi orang tua. Itu Romo, pendapat saya.